Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya Tajudin Organi. Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya mencari nafkah ketika baru saja lulus sekolah Sebian Negeri Martapura. Pertama kali lulus sekolah, saya harus bekerja mencari nafkah sendiri. Ya, ketika itu pekerjaan saya adalah pekerjaan yang mungkin saya kerjakan, seperti misalnya mencari kayu bakar ke hutan-hutan, kemudian menimba air untuk dibawakan ke rumah tetangga, kemudian bekerja sebagai tukang kayu. Seandainya saya berbakat jadi tukang kayu, mungkin saya akhirnya menjadi tukang kayu. Karena saya pernah lama menekuni pekerjaan tukang kayu, membantu ayah saya. Semuanya ini terjadi ketika saya tinggal di Banjarbaru. Ketika usia SD, saya sudah bekerja, yaitu sebagai pemungut bola tenis. Jadi sejak usia SD saya sudah bekerja, mencari nafkah sendiri untuk keperluan saya sendiri. Saya berhenti jadi penjaga tenis karena saya sudah tamat SD. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMEP Negeri Martapura. Martapura kan letaknya jaraknya jauh dari Banjarbaru. Saya ketika itu pulang sekolah pukul 2 sampai ke rumah pukul 3. Sedangkan orang bermain tenis dimulai pada pukul 3. Jadi waktunya sudah mepet sekali. Jadi saya berhenti menjadi penjaga bola tenis. Awal mula saya terinspirasi untuk menjadikan kegiatan saya sebagai penulis sebagai cara saya mencari nafkah setelah saya membaca liputan di majalah terbitan Jakarta. Saya sudah lupa namanya majalah apa. Yang saya ingat di majalah itu diceritakan tentang 3 orang bersaudara. Semuanya berprofesi sebagai penulis. Ketiga saudara ini harus mampu mempublikasikan tulisannya 1 hari 1 tulisan. Dengan dibuatnya 1 tulisan itu, maka mereka bertiga bisa makan. Jika tidak ada tulisan yang dibuat, berarti tidak ada honor. Tidak ada honor berarti tidak bisa makan sehari-hari. Terinspirasi itulah saya mencobanya untuk menulis dari Banjarbaru. Dulu setiap pukul 10 saya pergi ke kantor ayah saya. Tujuannya adalah saya melihat-lihat apakah di kantor ayah saya ketika itu ada mesin tik yang sedang kosong. Jika ada, saya mengangkat mesin tik itu ke meja yang masih kosong untuk digunakan sebagai media untuk mengetik karangan saya. Setelah mengetik karangan selesai, saya memberi kata pengantar, kemudian mengampropi karangan itu. Setelah itu saya bawa ke kantor pos. Kebetulan kantor pos dekat dengan kantor ayah saya. Setelah mengeposkannya di kantor pos, saya pulang kembali ke rumah. Itulah pekerjaan saya setiap hari. Apabila tidak ada mesin tik yang kebetulan tidak terpakai,
saya akan menitipkan karangan saya kepada ayah saya untuk dibantu diketikkan jika sudah ada mesin ketik yang sudah tidak terpakai lagi. Maksudnya tidak digunakan untuk mengetik pekerjaan. Setelah itu karangan yang sudah selesai diketik tadi dibawa pulang oleh ayah saya, diserahkan kepada saya. Saya mengampropi karangan itu. Dan besok hari ketika saya ke kantor ayah saya, karangan itu saya bawa dan saya poskan di kantor pos. Saya tidak berani mentargetkan setiap hari satu karangan seperti yang saya baca liputannya tadi, tapi saya memasang target cuma 1 kali seminggu. Targetnya dikurangi. Insya Allah saya merasa gitu 1 kali 1 minggu bisa lah untuk orang sekelas saya mengarang. Honor karangan ketika itu cuma 10.000 satu tulisan. Masih kecil ya, dibandingkan dengan sekarang ya ratusan ribu saya dengar. Tapi dengan uang 10.000 itu saya cukup bersyukur karena ini berarti gaji 10.000 ini lebih mahal dari gaji saya sebagai pencari kayu bakar. Pencari kayu bakar itu harus mengumpulkan kayu bakar selama 5 hari baru dapat uang 10.000. Kemudian pekerjaan saya sebagai penimba air itu 5.000. Berarti masih besar gaji saya sebagai penulis karya sastra. Sebagai penulis macam-macam gitu. Gaji saya sebagai tukang pembantu cuma 10.000 sehari. Berarti sama dengan gaji saya sebagai penulis tadi. Apalagi jika gaji 10.000 itu dibandingkan dengan gaji saya sebagai penjaga bola tenis. Seingat saya gaji sebagai penjaga bola tenis itu adalah 100 rupiah. 100 rupiah dibagi 3. Berarti 30 rupiah satu hari. Tapi waktu kerjanya jam 3 sampai jam 6. Setelah memutuskan untuk mencari nafkah dengan cara menulis karangan, saya lebih giat lagi ke kantor ayah saya untuk numpang mengetik. Ketika itu saya belum punya mesin ketik, jadi saya menumpang mengetik karangan di kantor ayah saya. Sebagai cara saya mencari nafkah. Bagaimanapun saya sebagai anak yang sudah dewasa ya harus mencari nafkah sendiri. Dan kebetulan saya melihat kemampuan saya menulis ini bisa dijadikan alat untuk mencari nafkah. Ketika saya sebagai pencari nafkah pernah bekerja sebagai buruh bangunan. Gajinya juga 10.000 satu hari. Sementara saya menilai bahwa pekerjaan sebagai buruh bangunan ini sangat berat bagi saya. Dalam arti kekuatan fisik saya tidak mendukung. Setelah bekerja jadi buruh, pulang ke rumah, badan terasa lemah sebuah. Jadi saya melihat bahwa pekerjaan ini tidak cocok bagi saya. Sementara pekerjaan sebagai penulis karangan itu sangat tidak membutuhkan kekuatan fisik, hanya membutuhkan kemampuan berpikir saja. Saya lebih menekuni pekerjaan itu setiap hari. Tapi saya mendapat pelajaran juga dari kegiatan ini. Ternyata pekerjaan sebagai
penulis karangan itu tidak bisa diandalkan kalau kita masih tinggal di Banjarbaru. Karena sebuah koran yang terbit di Banjarmasin tidak ada satupun yang memberikan honorarium untuk karangan yang dimuatnya. Jadi saya tidak mungkin mengandalkan hidup dari pekerjaan sebagai penulis. Oleh teman saya disarankan agar mendapat honor itu mengirimkan karangan saya ke majalah Surat Kabar terbitan Surabaya, Yogyakarta, Jakarta. Saran itu saya ikuti dan ternyata benar. Untuk satu tulisan saya mendapatkan uang 10.000 per karangan. Tidak lama kemudian saya berhasil lulus sebagai pegawai negeri dalam tes di Banjarbaru. Kemudian saya ditempatkan di Banjarmasin. Setelah berada di Banjarmasin, kegiatan saya sebagai penulis makin marak saja. Ketika itu saya mengirimkan tulisan-tulisan tidak ke koran terbitan Banjarmasin tapi terbitan luar daerah. Karena di luar daerah inilah yang ada honornya. Saya bisa mencari nafkah di sana. Demikianlah pengalaman saya di masa lalu sebagai pengarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.